Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, sekalian, sampai kita pada materi berikutnya, yakni membahas tentang tata bahasa dalam teks bacaan sebelumnya. Perhatikan. Sini kita membahas masalah mubtada dan khobar. Sebelumnya kita sudah belajar tentang jumlah atau kalimat. Ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Di sini kita bicara tentang jumlah ismiyah. Ini terdiri dari mubtada dan khobar. Kita perhatikan. An-najatu fi syuja'ati. Kesuksesan, keselamatan itu ada dalam keberanian. Kesuksesan itu ada dalam keberanian. Jadi an-najatu, kesuksesan ini adalah mubtada, subjek. Fi syuja'ati, dan keberanian adalah khobar atau predikat. Jadi di sini mubtadanya berada di depan. Mubtadanya berada di depan, khobarnya di belakang. Mubtada dulu baru khobar. Ini kita bicara tentang mubtada dan khobar yang di depan, mubtada di depan, khobar yang belakang. Juga nanti bicara tentang mubtada yang dibelakangkan dan khobar yang dikedepankan. Jadi di sini seperti biasa, mubtada di depan, khobar di belakang. Lianna mubtada ma'rifatun wa khobaru sibhu jumlatin. Kenapa hukum mubtada ini bisa di depan? Jaiz, boleh, bisa. Karena dia isim ma'rifat. Dia bisa di depan. Mubtada, kalau bentuknya isim ma'rifat, dia bisa di depan, bisa di belakang khobar. Ya, nah mubtada ma'rifatun wa khobaru sibhu jumlah. Khobarnya berbentuk susunan yang mirip. Sibhun itu artinya mirip dengan jumlah kalimat. Kenapa dikatakan mirip? Karena terdiri dari dua kata, fi dan asyuja'ah. Ini dua kata. Disebut sibhu jumlah. Mirip jumlah, mirip kalimat. Karena kalimat itu minimal dua kata. Misalnya Muhammadun Thalibun. Itu dua kata. Nah, berikutnya. Nah, ini mubtada dan khobar ini bisa dibalik. Khobarnya di belakang, mubtadanya di depan. Contoh, fi syuja'ati an-najatu. Dalam keberanian terdapat kesuksesan. Kesuksesan ada dalam keberanian. Di dalam keberanian ada kesuksesan. Jadi ini bisa dibalik. Kalau mubtadanya ini isim ma'rifat, bisa dikebelakangkan. Bisa dijadikan khobar muqaddam ini adalah mubtada mu'akhkhar, khobar yang dikedepankan dan mubtada yang dikebelakangkan. Bisa dibolak-balik. Contohnya seperti ini juga. Al-hilatu fawqal quwwati. Siasat itu di atas kekuatan. Al-hiyah di sini mubtada, al-hilah mubtada, fawqal quwwati khobar. Ini juga jaiz, hukumnya boleh. Mubtada depan, mubtada dikebelakangkan, ini boleh. Karena dia bentuk isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Dan karena khobarnya bentuk khobar sibhul jumlah. Serupa dengan jumlah. Nah, jadi bisa dibolak-balik. Seperti tadi. Bisa al-hiyah fawqal quwwah, bisa fawqal quwwati al-hilatu. Al-hilatu fawqal quwwati, fawqal quwwati al-hilatu. Strategi di atas kekuatan. Di atas kekuatan ada strategi. Bisa dibolak-balik. Ini kita perhatikan kalimat berikutnya. Ala syajarati rajulun. Di
Di atas pohon itu ada seorang laki-laki. Rajulun ini mubtada, ala syajarati khobar. Ini hukum mengakhirkan mubtada. Ini hukumnya adalah wajib. Kenapa jadi wajib? Lianna mubtada nakiratun wa khobaru shibhu jumlatin. Karena mubtadanya berupa isim nakirah, rajulun nakirah. Jadi kalau ada alif lam itu namanya ma'rifat. Kalau rajulun ini nakirah. Karena rajulun itu seorang laki-laki yang tidak jelas, tidak tahu siapa. Tapi kalau ar-rajulu misalnya itu jelas laki-lakinya. Sama seperti bahasa Inggris a man, seorang laki-laki, nggak jelas siapa. Tapi kalau the man, ada the di depannya, maka itu jelas laki-laki itu. The man behind the gun, laki-laki itu berada di belakang senjata. Kalau a man behind the gun, seorang laki berada di belakang senjata, tidak jelas laki-lakinya itu siapa. Nah, tapi kalau the man jelas laki-laki itu, laki-lakinya sudah tertentu. Jadi itu maksudnya isim ma'rifah dan isim nakirah. Jadi kalau mubtadanya berupa isim nakirah, maka dia wajib mubtadanya ini diakhirkan menjadi mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Jadi khobarnya dulu seperti ini, ala syajarati rajulun. Khobar dulu baru rajulun mubtadanya. Sama seperti ini juga, baina asjari dabun. Di antara pohon-pohon itu dabun, ada beruang, seekor beruang. Karena ini sifatnya isim nakirah, tidak diketahui beruang yang mana, beruang yang seperti apa, warnanya apa, beruang apa, jenis beruang apa, nggak jelas, nggak diketahui. Nah, jadi dikatakan dia isim nakirah. Baina asjari dabun, di antara pohon-pohon itu ada beruang, seekor beruang. Nah, jadi dabun beruang mubtada, baina asjari khobar. Ini sifatnya wajib mubtada diakhirkan atau mubtada muakhar sini wajib. Nah, karena mubtadanya berupa isim nakirah. Dabun nakirah bertanwin. Ciri-ciri nakirah itu bertanwin. Ciri nakirah. Dan tidak tertentu. Bendanya tidak tertentu, nggak jelas, belum jelas. Nah. Kemudian aina al-mafar, kemana kita akan lari? Al-mafar ini adalah mubtada, aina sebagai khobarnya. Di sini wajib mubtadanya di belakang. Karena khobarnya berupa istifham. Ini bukan mubtada ya, khobar. Karena khobarnya berupa istifham. Jadi karena khobarnya tadi adalah kata tanya, istifhamun, kata tanya, maka dia wajib khobarnya ini di depan dan mubtadanya menjadi ke belakang. Ainal maf'al. Karena setiap kata-katanya diletakkan di depan. Sama dengan ini juga. Kaifal wusulu ilaihi. Bagaimana bisa sampai kepadanya? Al-wusul di sini adalah mubtada. Kaifa adalah khobar yang berbentuk kata tanya. Harful istifham. Maka kedudukannya wajib. Huruf istifhamnya wajib di depan dan mubtadanya wajib di belakang. Apakah dia itu? Dia di sini kebetulan dia ma'rifat. Isim ma'rifat. Mubtadanya isim ma'rifat. Wajib dia dikebelakangkan. Nah, ini sebenarnya mubtada muqaddam, mubtada muakhar dan khobar muqaddam. Khobar yang di kedepankan dan mubtada muakhar, mubtada